Assalamualaikum. Selamat datang para penjaga cahaya dan pencari kebenaran. Di sini, di channel Akar Langit, kita tidak hanya akan membaca catatan sejarah yang berdebu, tapi kita akan menghidupkan kembali ruh dari masa lalu. Bersiaplah, karena hari ini kita akan menembus batas waktu untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Paradoks si pemburu harta, hedonic treadmill. Bayangkan Anda sedang berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Anda mengejar angka 1 miliar pertama, tapi begitu sampai, targetnya berubah jadi 10 miliar. Begitu 10 miliar tercapai, Anda merasa miskin lagi karena tetangga Anda punya 100 miliar. Inilah neraka dunia bernama hedonic treadmill. Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun kekayaan atau kita sedang membangun penjara emas bagi diri kita sendiri? Hari ini kita bedah, kenapa hamba cuan seringkali mati dalam kondisi haus meski sudah meminum seluruh air di samudera. Dunia modern didesain untuk membuat kita merasa kurang. Secara psikologis, manusia memiliki adaptasi hedonis, kemampuan untuk cepat terbiasa dengan kemewahan baru sehingga kesenangan itu hilang dalam sekejap. Dalam podcast Escape, Raymond Chin sering menyoroti bagaimana ambisi bisa menjadi bahan bakar sekaligus racun. Jika Anda menjadikan materi sebagai tujuan akhir, Anda tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena materi tidak memiliki titik henti. Dalam Islam, fenomena ini sudah diperingatkan sejak 1400 tahun lalu. Dunia disebut sebagai zina, perhiasan. Sifat perhiasan adalah memikat mata, tapi tidak memberi makan jiwa. Banyak orang mengira bahwa agama melarang kita kaya. Itu salah besar. Yang dilarang adalah ketika cuan naik dari saku ke dalam hati. Ketika uang ada di saku, Anda yang mengaturnya. Tapi ketika uang masuk ke hati, uanglah yang mengatur detak jantung, kecemasan, dan kebahagiaan Anda. Itulah definisi hamba cuan yang sebenarnya. Seseorang yang kebebasannya dibeli oleh angka-angka di layar perbankan. Banyak milenial dan Gen Z terjebak dalam produktivitas toksik. Mereka mengorbankan waktu tidur, kesehatan, hingga hubungan keluarga demi mengejar status. Padahal, peradaban tidak pernah bertahan jika hedonisme menjadi pondasi utamanya. Sejarah mencatat, kekaisaran besar runtuh bukan karena kekurangan uang, tapi karena rakyat dan pemimpinnya mabuk dalam kemewahan dan kehilangan tujuan hidup yang lebih besar. Jika Anda hanya mengejar cuan, Anda sedang berkompetisi dengan mesin yang tidak punya rasa puas. Maka, mari kita tanya ulang. Anda bekerja untuk hidup, atau Anda hidup hanya untuk bekerja? Strategi satu rute. Akhirat sebagai kompas bisnis. Ada sebuah miskonsepsi besar bahwa dunia dan akhirat adalah dua jalan yang bercabang. Gue mau fokus karir dulu, urusan tobat nanti kalau sudah 50 tahun. Bro, siapa yang menjamin napasmu sampai ke angka 50? Apa jadinya jika saya katakan bahwa cara tercepat jadi miliarder yang tenang adalah dengan menjadikan akhirat sebagai partner bisnis utama Anda? Mari kita bongkar kenapa orang paling kaya di zaman Nabi justru adalah orang yang paling rajin sujud. Ustadz Felix Xiao memberikan perspektif yang mendobrak. Dunia dan akhirat itu satu rute. Di dalam Islam, tidak ada pemisahan antara sekuler dan religius. Saat Anda bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan cara yang halal, setiap tetes keringat Anda dihitung sebagai tasbih. Saat Anda membangun bisnis yang membuka lapangan kerja bagi ribuan orang, itu adalah sedekah jariah yang terus mengalir bahkan saat Anda sudah di liang lahat. Masalahnya, banyak dari kita menjadikan dunia sebagai tujuan dan akhirat sebagai cadangan. Padahal, jika akhirat dijadikan tujuan, objektif, maka dunia secara otomatis akan menjadi alat, tools. Bayangkan Anda ingin pergi ke Bandung, akhirat, maka mobil, bensin, dan uang tol, dunia, adalah alat yang harus Anda siapkan sebaik mungkin agar sampai ke tujuan dengan nyaman. Anda tidak akan berhenti di gerbang tol dan tinggal di sana selamanya, bukan? Begitu juga dengan kekayaan. Menjadi hamba Allah bukan berarti harus miskin dan memakai baju compang-camping. Justru, Islam mendorong umatnya untuk kuat secara ekonomi. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata. Seorang konglomerat yang hartanya kalau dihitung hari ini mungkin mencapai ratusan triliun. Namun, saat dia ditanya rahasia kekayaannya, dia hanya menjawab bahwa dia hanya menitipkan hartanya kepada Allah. Dia tidak takut rugi,
karena dia tahu Bank Langit tidak pernah bangkrut. Inilah mentalitas yang kita butuhkan. Mengejar dunia seolah-olah kita hidup selamanya untuk memberi manfaat, tapi bersiap mati besok pagi dengan tabungan amal yang cukup. Jika Anda berbisnis dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah merasa kalah oleh persaingan pasar. Produktivitas langit, sains di balik sunnah. Seringkali kita merasa bahwa ibadah itu membuang waktu produktif. Gimana mau sukses kalau jam kerja harus kepotong salat? Mari kita lihat dari sudut pandang biohacker dan sains modern. Tahukah Anda bahwa konsep Qailullah atau tidur siang singkat, power nap, yang diajarkan Rasulullah sekarang menjadi standar emas di perusahaan-perusahaan Silicon Valley seperti Google dan Nike? Mereka menemukan bahwa istirahat 15-20 menit di siang hari meningkatkan produktivitas hingga 34%. Islam sudah memberikannya sebagai sunnah jauh sebelum teknologi ada. Begitu juga dengan larangan tidur setelah subuh. Secara neurosains, pagi hari adalah waktu di mana neuroplastisitas otak manusia berada pada level tertinggi. Ini adalah prime time untuk belajar dan bekerja. Hamba Allah yang bangun sebelum fajar dan tidak tidur lagi setelahnya akan memiliki waktu produktif 3-4 jam lebih banyak dibanding hamba cuan yang baru bangun jam 9 pagi dengan kepala pusing. Keberkahan waktu bukan sekadar konsep mistis, itu adalah manajemen energi yang sangat logis. Ibadah seperti sholat 5 waktu sebenarnya adalah mekanisme mental break dan stress management yang sempurna. Di dunia bisnis yang penuh tekanan, pengusaha butuh waktu untuk melakukan riset mental. Sholat adalah momen di mana Anda memutuskan hubungan dengan masalah dunia sejenak dan tersambung dengan otoritas tertinggi. Ini memberikan ketenangan, calmness, yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan besar. Orang yang tidak punya waktu untuk sujud biasanya adalah orang yang paling mudah burnout. Puasa pun demikian. Sekarang dunia mengenal intermittent fasting sebagai cara terbaik untuk detoksifikasi dan meningkatkan fokus kognitif. Saat perut kosong, tubuh tidak membuang energi untuk pencernaan, melainkan mengalirkannya ke otak untuk berpikir lebih tajam. Jadi jangan salah sangka. Aturan agama bukan untuk membatasi Anda, tapi untuk memberikan protokol kesehatan dan efisiensi terbaik agar Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda. Hamba Allah yang disiplin secara spiritual akan secara otomatis menjadi hamba yang disiplin secara profesional. Karakter versus saldo, memilih pasangan dan rekan bisnis. Dalam episode Escape, Feren sempat melempar pertanyaan menarik. Pilih cowok sholat tapi gaji UMR, atau cowok kaya tapi jarang sholat. Ini adalah dilema klasik antara keamanan finansial dan ketenangan spiritual. Namun, jika kita bedah lebih dalam, jawabannya bukan tentang nominal angka, tapi tentang karakter. Seorang laki-laki yang berani berkomitmen kepada Tuhannya melalui sholat 5 waktu menunjukkan satu hal besar, disiplin dan integritas. Jika kepada penciptanya saja dia tidak berani berkhianat, maka kemungkinan besar dia akan menjaga amanah dalam nafkah dan hubungan. Namun, Islam juga menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban mutlak. Seorang hamba Allah yang benar tidak akan malas. Jika dia beralasan pasrah pada takdir, tapi tidak mau bekerja keras, dia bukan sedang bertawakal, dia sedang malas dengan bungkus agama. Memilih rekan bisnis pun sama. Hamba cuan murni akan menghalalkan segala cara, menipu, memotong komisi, atau mengabaikan kualitas demi profit jangka pendek. Namun, hamba Allah bekerja dengan prinsip ihsan, melakukan yang terbaik karena merasa diawasi Tuhan. Bisnis yang dibangun di atas integritas mungkin tumbuhnya lebih lambat di awal, tapi akarnya sangat kuat untuk menahan badai krisis. Hamba cuan sering hancur saat ekonomi goyang, karena mereka tidak punya loyalitas kecuali pada uang. Kekayaan tanpa karakter adalah bom waktu. Banyak orang kaya yang akhirnya hancur karena skandal, narkoba, atau keluarga yang berantakan. Kenapa? Karena mereka punya uang untuk membeli kesenangan, tapi tidak punya nilai atau values untuk mengelola kebahagiaan. Jadi, jangan terpesona dengan saldo rekening seseorang sebelum Anda melihat bagaimana dia memperlakukan waktu sholatnya dan bagaimana dia memperlakukan ibunya. Itulah indikator asli apakah dia akan menjadi aset dalam hidup Anda atau justru menjadi beban mental di masa depan. Investasi transaksional di Bank Langit. Ada satu konsep ikhlas yang sering disalahpahami.
Banyak orang mengira ikhlas itu artinya memberi tanpa mengharap apapun. Titik. Tapi sebenarnya dalam level tertentu boleh saja kita bersikap transaksional dengan Allah. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menawarkan transaksi itu dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya. Orang-orang kaya yang dermawan di Jogja atau para pengusaha muslim besar sering berkata, "Saya sedekah bukan karena saya kehilangan uang, tapi karena saya ingin menitipkan uang saya di tempat yang paling aman." Mereka tahu kalau uang disimpan di Bank Dunia bisa kena inflasi atau dicuri. Tapi kalau dititipkan lewat tangan orang miskin atau yayasan yatim, uang itu dikonversi menjadi mata uang akhirat yang nilainya terus naik. Ini adalah logika investasi paling jenius. Hamba cuan seringkali pelit karena mereka merasa uang itu adalah milik mereka sempurnanya, hasil kerja keras sendiri. Mereka takut hartanya berkurang. Padahal secara matematika langit, sedekah itu seperti memangkas pohon. Tampaknya berkurang, tapi sebenarnya sedang merangsang pertumbuhan yang lebih lebat. Zakat dan sedekah adalah mekanisme sirkulasi darah dalam ekonomi masyarakat. Jika uang berhenti di satu titik, penimbunan, ekonomi akan sakit, inflasi. Ikhlas tingkat tinggi memang melakukan sesuatu murni karena cinta kepada Allah. Namun, memulai dengan transaksi, sedekah karena ingin rezeki lancar, adalah langkah awal yang sah dan manusiawi. Allah sangat paham sifat manusia yang suka keuntungan, maka Dia tawarkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sekadar bunga bank. Jadi, jika hari ini bisnis Anda macet, coba cek portofolio sedekah Anda. Jangan-jangan Anda terlalu sibuk mengejar recehan di bumi sampai lupa mencairkan dividen besar yang sudah menunggu di langit. Kesimpulan, menjadi miliarder yang dirindukan surga. Jadi, bisakah kita kaya tapi tetap masuk surga? Jawabannya bukan cuma bisa, tapi sangat dianjurkan. Dunia butuh orang-orang baik yang memegang kendali ekonomi. Dunia butuh miliarder yang hatinya tidak terikat pada harta. Sehingga saat harus menyumbang untuk kemanusiaan, tangannya tidak gemetar. Saat tangan di atas, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah takdir banyak orang. Perbedaan mendasar hamba cuan dan hamba Allah adalah pada posisi harta. Hamba cuan meletakkan harta di atas kepala, sehingga dia selalu merasa terbebani dan takut jatuh. Hamba Allah meletakkan harta di bawah kaki, menjadikannya sebagai kendaraan untuk melompat lebih tinggi menuju ridho Tuhannya. Hamba cuan bekerja untuk uang, sedangkan uang bekerja untuk hamba Allah. Ingatlah pesan penutup video Escape ini. Nabi Muhammad tidak takut umatnya miskin. Yang beliau takuti adalah ketika dunia terbentang di hadapan umatnya dan mereka berlomba-lomba mengejarnya hingga hancur seperti peradaban sebelumnya. Kekayaan bersifat netral. Ia menjadi racun di tangan orang jahat, tetapi menjadi obat di tangan orang soleh. Jangan biarkan uang mengubah siapa dirimu, tetapi biarkan nilai-nilai ilahi di dalam dirimu mengubah cara kamu mencari dan membelanjakan uang. Jadilah kaya, jadilah sangat berpengaruh, jadilah nomor satu di bidang Anda. Tapi pastikan, di tengah gemerlapnya kesuksesan duniawi Anda, dahi Anda tetap bisa mencium lantai dengan penuh kerendah hatian setiap kali panggilan azan berkumandang. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak digit di saldo kita yang ditanyakan, tapi dari mana uang itu berasal dan untuk apa dia digunakan. Itulah kunci sukses yang sesungguhnya. Sukses yang tidak berhenti di dunia, tapi berlanjut hingga ke keabadian. Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar konten edukasi seperti ini terus bertumbuh di YouTube Indonesia. Saya, tetaplah kritis, tetaplah penasaran. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.